4 video yang tidak direkomendasikan oleh FB. Yang pertama ada video re-upload. Video re-upload itu adalah kita mencomot konten orang lain kemudian kita posting di akun kita. Yang kedua, video berwatermark atau berlogo aplikasi lain seperti aplikasi CapCut, aplikasi TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga, video statis. Video statis adalah foto yang dikasih musik kemudian dipostingnya di Reels, itu akan menjadi video statis. Yang terakhir adalah video slide. Video slide itu adalah foto-foto yang digabungkan dan diedit dikasih kata-kata ataupun musik sehingga menyerupai sebuah video. Kira-kira kalian pernah nggak nih memposting keempat jenis video tersebut? Jumlah views ribuan, apakah itu menandakan bahwa konten kita sudah terbaca oleh sistem Markibas? Mari kita bahas. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Namun untuk memastikannya, kita langsung aja cek dilihat insight. Kemudian kita lihat grafiknya seperti apa. Jika grafiknya menunjukkan lebih besar non-pengikut, berarti itu tandanya konten kita sudah terbaca oleh sistem atau sudah terbaca oleh algoritma. Tapi jika grafiknya menunjukkan lebih besar pengikut, berarti itu menandakan konten kita belum terbaca oleh algoritma. Kira-kira sampai sini sudah paham belum? Sampai sekarang masih pada nggak sadar kalau sebenarnya di Facebook itu ada 6 variasi konten. Tapi kebanyakan mereka itu hanya mengupload konten 1-2 variasi konten saja. Apakah bisa bertumbuh akunnya? Bisa, tapi kurang optimal. Buat teman-teman yang nggak tahu, di Facebook itu kita ada 6 variasi konten. Apa saja? Yang pertama ada foto, artikel, atau teks atau SMS. Terus ada VOD. VOD itu video dengan durasi minimal 90 detik. Yang selanjutnya ada Reels. Reels itu video dengan durasi maksimalnya 90 detik. Ada live streaming dan story. Diusahakan untuk akun pemula ataupun akun yang sudah berkembang, akun yang sudah monetisasi besar, kita tetap mengupload ke 6 variasi konten. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mendapatkan pendapatan penghasilan yang lebih optimal. Ke-6 variasi konten itu bertumbuh. Kalau teman-teman hanya mengupload 1 atau 2 jenis variasi konten, dolar akan sulit sekali untuk bertumbuh atau terkumpul secara optimal. Nah, aku akan jelasin pelan-pelan. Jadi teman-teman ketika fitur monetisasi konten dari akun teman-teman sudah terbuka, maka ke-6 variasi konten itu bisa menghasilkan dolar semua. Dan nominalnya lumayan teman-teman jika teman-teman itu memiliki performa yang bagus di setiap variasi kontennya. Makanya dari awal kita berkonten diusahakan teman-teman mengupload ke 6 variasi konten. Mengupload ke 6 variasi konten itu bukan dalam waktu 1 hari, harus mengupload ke 6-6-nya, bukan begitu teman-teman. Kita akumulasi dengan jadwal posting konsisten dalam 1 minggu, itu teman-teman harus mengkolaborasikan ke 6 variasi konten itu. Bisa hari Senin besok foto sama Reels, bisa hari Selasa artikel dan VOD seperti itu. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sekiranya masih bingung, sebenarnya jadwal yang bagus itu gimana sih? Aku akan membantu teman-teman memberikan opsi. Bisa teman-teman gunakan jadwal yang saya berikan ini untuk membantu teman-teman ketika teman-teman kebingungan dalam menentukan jadwal posting konsisten dengan proporsi yang baik. Nah, teman-teman bisa mengunjungi profil aku. Teman-teman buka sorotan, di bawah sendiri ada sorotan, ada jadwal nomor 1, jadwal nomor 2, jadwal nomor 3, dan jadwal nomor 4. Teman-teman bisa memilih di antara keempat jadwal tersebut mana yang sekiranya teman-teman mampu untuk lakukan. Jadwal keempat tersebut sudah saya buktikan dan banyak sekali para konten kreator lain buktikan bahwa mereka sangat terbantu untuk menumbuhkan performa akunnya. Tapi dengan catatan teman-teman, jadwal posting konsisten ini bukan sebagai senjata utama ya. Senjata utama teman-teman tetap membuat konten yang menarik dan berkualitas, memiliki sisi unik yang ditonjolkan di setiap konten supaya memiliki personal branding yang kuat. Dan biasanya ketika teman-teman awal pertama kali berkonten, teman-teman hanya mengupload 1 atau 2 variasi konten, dan suatu saat nih nanti teman-teman mengupload variasi yang lain, maka variasi yang lain itu akan sulit untuk bertumbuh teman-teman, karena dari awal teman-teman hanya memajukan, hanya mengembangkan kedua variasi atau 1 variasi konten yang teman-teman biasa upload itu terus. Jadi itu yang berkembang. Ketika upload variasi lain, ternyata yang lain tidak bertumbuh dan butuh waktu lama untuk menumbuhkan variasi tersebut. Jadi kalau bisa dari awal teman-teman berkonten diusahakan mengupload ke 6 variasi konten tersebut. Ini analogi mudahnya ya. Misal teman-teman memiliki 6 mesin, yang dipakai itu cuma 2 mesin, maka keempat mesin yang lain akan mudah berkarat, rusak. Nah itu sama saja
Seperti teman-teman itu terbiasa mengupload variasi konten. Kalau teman-teman hanya mengupload 2 variasi konten saja, maka yang bekerja dolarnya hanya 2 variasi konten, keempatnya tidak. Dan ketika teman-teman mulai mengupload variasi konten yang lain, di lain 2 konten yang biasa teman-teman upload, maka butuh waktu lama untuk terbaca oleh algoritma, dan butuh waktu lama untuk dolar terkumpul sampai jenis variasi konten itu bertumbuh, teman-teman. Itu sebabnya berkali-kali saya bilang, teman-teman harus mengupload ke 6 variasi konten dari awal teman-teman mulai berkonten di Facebook ini. Teman-teman gak perlu mengupload sesering mungkin kok. Misal teman-teman keberatan dalam mengupload live streaming, teman-teman bisa lakukan seminggu sekali saja, minimal durasinya 30 menit. Atau teman-teman kesulitan mengupload artikel, teman-teman cukup mengupload 1 saja, itu tidak menjadi masalah. Yang penting teman-teman bisa mengupload dan dikerjakan secara konsisten. Jadi kalau teman-teman itu memiliki ke-6 jalur pendapatan, sama saja ya, 6 variasi konten itu kan 6 jalur pendapatan nih. Kalau teman-teman hanya menggunakan 2 jalur pendapatan, gimana bisa teman-teman mendapatkan penghasilan secara optimal? Maka bukalah ke-6 jalur pendapatan tersebut supaya teman-teman bisa cepat kumpul dolarnya dan cepat gajian, serta yang paling penting teman-teman bisa gajian setiap bulan. Semoga ini bermanfaat, lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses. Facebook Bro, bye. Hati-hatilah ya, akun besar mulai pada tumbang deh. Kenapa jangkauannya pada terjun bebas di tahun 2026? Jadi, ada yang namanya krisis jangkauan di tahun 2026 ini ya. Karena media sosial telah bertransformasi dari platform pertemanan menjadi mesin rekomendasi minat yang jauh lebih kejam. Nah, berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan jangkauan organik jadi terjun bebas. Yang pertama, adanya pergeseran dari relationship graph ke interest graph ya. Dulu, jangkauan ditentukan oleh siapa yang mengikuti Anda atau followers. Sekarang, algoritma, terutama Facebook dan TikTok ya, hampir sepenuhnya mengabaikan jumlah pengikut dalam fase distribusi awal. Konten didorong berdasarkan sinyal minat sesaat pengguna. Akun besar dengan jutaan pengikut pasif justru dihukum karena engagement rate yang rendah dibandingkan jumlah massa mereka. Oke? Hati-hati ya. Kemudian yang kedua, ada kebijakan anti konten repost dan agregator. Nah, salah satu perubahan paling radikal nih di pertengahan 2026 adalah deprioritas konten yang tidak orisinal atau tidak asli ya. Jadi platform kini memiliki teknologi deteksi sidik jari digital yang sangat akurat tentang akun kurasi atau repost ya. Itu menghadapi penurunan jangkauan hingga 80%. Kemudian ada akun pasukan clipping, video pendek yang dipotong-potong ya, dari podcast apa narasi unik tambahan mulai dianggap sebagai spam oleh sistem. Hati-hati ya kalau yang masih Anda suka buat video yang dipotong-potong milik orang lain. Kemudian yang ketiga, kelelahan konten AI. Untuk tahun 2026 ini sangat dibanjiri oleh konten yang dihasilkan 100% oleh AI. Akibatnya audiens mulai mengalami krisis kepercayaan dan algoritma mulai memprioritaskan konten yang menunjukkan ketidaksempurnaan manusiawi ya, opini jujur, dan keberadaan fisik kreator di depan kamera. Dan yang keempat, prioritas atau retention dan share di atas like ya. Jadi angka like kini hampir tidak berarti lagi. Metrik utama tahun 2026 adalah retention rate. Seberapa lama orang menonton video Anda sampai detik terakhir? Kemudian save atau simpan. Apakah konten ini dianggap sebagai aset berharga bagi pengguna sehingga mau menyimpannya? Kemudian share. Apakah konten ini memicu percakapan di ruang privat via DM, WhatsApp atau lainnya? Nah, jadi seperti itu ya. Hati-hatilah. Silakan bagikan ke yang lain. Semoga bermanfaat.